seluk-beluk perjalanan kota Mekah. Suraqah ini pintar dan punya kuda banyak dan seger kudanya. Informasi ini bahwa barang siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar maka akan mendapatkan unta 100 kedengar kepada Suraqah. Akhirnya Suraqah bergegas mengambil kudanya, mencari dan mengejar Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Cerdik. Akhirnya Rasulullah pun didapat oleh Suraqah, ketahuan. Terlihat sama Suraqah. Dengan pedangnya, Suraqah yang pedang terbukanya untuk bunuh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya kudanya pun mengejar untuk membunuh siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Ingin hadiah unta 100. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kudanya ini mau mendekat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, maka kudanya ini roboh. Roboh para jemaah. Enggak bisa mendekat Rasulullah, jangan menyentuh. Mau mendekat Rasulullah tidak mampu. Kudanya terperosok dan jatuh. Suraqah pun juga demikian. Berusaha untuk bangkit lagi, bangun lagi untuk mengejar Rasulullah. Bisa lagi kudanya beberapa langkah, jatuh lagi sampai 3 kali berturut-turut. Setelah 3 kali berturut-turut, Suraqah ini sadar, diberi petunjuk oleh Allah. In hadza amrun khariq. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini bukan orang sembarangan. Ini bukan orang yang macam-macam. Akhirnya Suraqah apa yang terjadi? Minta ampun, mohon maaf kepada Rasulullah. Yang asalnya mau membunuh, minta maaf. Dan bahkan Suraqah bin Nawfal radhiyallahu anhu, Suraqah ini berkata kepada Rasulullah, tenang ya Rasulullah, berangkat silahkan, mau kemana silahkan, akan kami rahasiakan keberadaan Anda dengan Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Rasulullah berangkat, Suraqah pun balik lagi. Ketika balik di perjalanan bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Di mana Muhammad? Apakah kamu ketemu dengan Muhammad dan Abu Bakar? Irji ma ajidu ahada. Kembali saja. Kembali saja, tidak ada siapa-siapa. Padahal Suraqah baru ketemu. Punya saya ini kuda yang paling cepat. Sudah tidak ada, kembali saja. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nyampe ke kota Madinah. Lalu nyampe ke Madinah, beliau langsung terjun ke Kuba. Ke Kuba pertama kali, kemudian beliau membangun masjid. Membangun masjid. Selama 4 hari di Kuba. Luar biasa. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah? Dalam rangka apa? Ini para jemaah ilmu Allah, dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam, dalam rangka untuk menyebarkan agama Allah, biar agama Allah ini tersampaikan, biar agama Allah Subhanahu wa taala ini meluas. Luar biasa. Sehingga ketika nyampe di kota Madinah, Rasulullah membangun masjid, kemudian tak lama kemudian pergi ke Masjid Nabawi, kemudian juga membangun Masjid Nabawi yang saat ini kita bisa lihat bersama. Luar biasa. Hijrah ini terjadi pada kapan? 13 kenabian. Artinya Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun, berdakwah 13 tahun, lalu oleh Allah diizinkan untuk hijrah. Tepatnya sekarang ini, alhamdulillah sekarang Umar ibn Khattab punya ide membukukan tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Nah sekarang kita berada di dalam bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 11 sekarang. Itu terjadi pada bulan Muharram. Terjadi pada bulan Muharram, bulan ini. Makanya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ini dimulai dari Muharram. Ini atas ide Umar ibn Khattab. Awalnya juga ada ide dibukukan mulai tahun baru Islam ini saat Rasulullah SAW dilahirkan. Tapi yang final adalah saat Rasulullah SAW hijrah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain ini hijrah ke kota Madinah sebelum Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya di kota Makkah dalam rangka memilih agama Allah. Bukan tidak meninggalkan harta para sahabat, sembunyi-sembunyi lagi. Harta ditinggalkan, rumah ditinggalkan dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka memeluk agama Allah yaitu agama Islam. Rumah pun ditinggal, harta pun ditinggal dalam rangka ingin menyembah Allah SWT. Kecuali Umar bin Khattab
ketika mau hijrah, satu-satunya sahabat ini yang terang-terangan. Bahkan beliau setelah sholat subuh di samping Ka'bah berkata kepada orang-orang kafir, hei orang-orang kafir, man arada ayyaskulahu ummuhu au ayyutayammima waladuhu au yurammila zawjatuhu falyalkini wara'a hadzal wadi. Hei orang-orang kafir, saya sekarang mau hijrah ke Yasrib, mau hijrah ke Madinah. Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak dan pengen anaknya menjadi yatim, yang ingin anaknya menjadi yatim dan ingin istrinya menjadi janda, silahkan temui saya di sini, di sebelah. Menantang beliau. Kalau mau perang, temui saya. Kalau pengen saling mau bertarung, temui saya di sebelah sini. Terang-terang beliau, nggak ada yang berani. Alhamdulillah, luar biasa. Rasulullah dan para sahabatnya ini hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ini namanya hijratul amkinah. Namanya hijratul amkinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hijrah tempat. Hijrah tempat. Hijrah tempat ini para jamaah yang dimuliakan Allah dilakukan oleh, pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama-tama Nabi yang melakukan hijrah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau dibakar hidup-hidup oleh kaumnya, lalu beliau bersabda, inni dhahibun, kata beliau di dalam surah As-Saff, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Akhirnya beliau hijrah ke Syam, kemudian ke Hijaz, ke Mekah, kemudian ke Baitul Maqdis, ke Al-Quds. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini namanya hijratul amkinah, hijrah tempat. Oleh karenanya ini pelajaran kepada kita semuanya para jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau di satu tempat sudah tidak aman lagi untuk beribadah, sudah tidak nyaman lagi untuk beribadah, kemudian selain dari itu untuk menyampaikan Islam ini susah, tidak bisa, maka dianjurkan pindah, dianjurkan hijrah. Al-hijrah secara mana ini pindah, meninggalkan sesuatu ke sesuatu yang lain, itu hijrah. Meninggalkan sesuatu untuk sesuatu yang lain, itu hijrah. Rasulullah SAW meninggalkan Mekah ke Madinah, itu hijrah, tapi namanya hijratul amkinah. Ada yang lebih penting lagi di hijrah ini, momentum hijrah ini para jamaah, mari kita bersama-sama hijrah. Allah SWT berfirman, warrujza fahjur, dan terhadap kejahatan, kemaksiatan, dosa, maka tinggalkanlah. Menyembah selain Allah, wahjur, tinggalkan, tinggalkan secara total kemaksiatan, kedurhakaan, perbuatan-perbuatan tercela. Makanya orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah, maka namanya ini hijratul a'mal as-salihah minal a'mal as-sayyi'ah. Hijratul a'mal, hijratul a'mal, pindah perbuatan. Ini yang sangat penting. Atau hijratul qulub, hijrah hati, yang hati asalnya hasad, suka iri, suka dengki, akhirnya dihapus total, akhirnya tidak iri, tidak benci, itu hijrah. Tapi hijrahnya namanya hijratul qulub. Ada hati misalnya selalu iri, selalu dengki, selalu tidak nyaman melihat orang dapat rezeki, segera hijrah hatinya, tinggalkan sifat-sifat tercela. Kalau ada perbuatan-perbuatan tercela, momentum saat ini kita untuk pindah, untuk meninggalkan total perbuatan-perbuatan yang tercela. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-muhajir man hajara amma nahallah. Al-muhajir man hajara amma nahallah. Sejatinya orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu hijrah sebenarnya, sejatinya. Selain hijrah tempat tadi, hijrah atau meninggalkan secara total hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hal-hal yang terpuji, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah, amin. Nanti berkumpul dengan Rasulullah di surga, amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa di momentum Muharram ini, di awal tahun Hijriah ini, kita betul-betul hijrah
kita betul-betul meninggalkan hal-hal